Iya, yang sebelah kanan saya ya Bapak Ibu yang suaranya keras. Ya, Shalom. Puji nama Tuhan. Di sini 1000, di sini 1000, 2000 Pak. 2000 orang ya. Puji nama Tuhan. Shalom yang ada di online ya, yang bersama-sama pagi hari ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Miracle Net Worship sangat menguatkan setiap jemaat Tuhan ya. Apa Bapak Ibu yel-yelnya masih ingat? Miracle Net Worship. Miracle Net Worship. Miracle Net Worship. Miracle Net Worship. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi yang sesi pertama kita sudah dengar bagaimana Pak Obaja menyampaikan kebenaran firman Tuhan, apa yang terjadi saat ini. Benar ya Bapak Ibu ya. Itu yang saya alami Bapak Ibu. Saya rindu untuk menyaksikan kesaksian di mana di dalam kehidupan saya secara pribadi. Waktu itu krisis melanda Indonesia di tahun 98. Ya, di tahun 98 itu Bapak Ibu, saya masih senang-senangnya bekerja. Ya, saya masih senang-senangnya bekerja dan saya juga masih senang-senangnya mau menikah. Ya, saya ngumpulin uang banyak terus saya mau menikah gitu ya. Saya bersama dengan suami waktu itu bekerja di salah satu perusahaan perbankan Bapak Ibu. Masih ingat 98, banyak bank juga yang tutup Bapak Ibu. Ya, dan saya belum mengenal keluarga Allah karena saya baru ada di kota Solo. Ya, tapi dengan kondisi seperti itu, tadi Pak Obaja bawa firman Tuhan, masalah merupakan kendaraan untuk kita mendapatkan yang namanya kemuliaan. Ya, adalah satu sarana untuk kita mencapai yang namanya janji Bapa. Adalah satu sarana untuk kita bisa sampai ke rencana Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, waktu itu Bapak Ibu 98 ya, saya belum kenal keluarga Allah. Oktober saya mau menikah. Karena kan kami udah bekerja gitu ya Bapak Ibu ya. Terus udah pacaran agak lama terus kami mau menikah. Dan di bulan Juli, kalau nggak salah Juli Agustus, kedua kantor kami sama-sama kerja di perbankan itu padahal beda Bapak Ibu perbankannya itu tutup. Ya, sampai papa mama mertua saya, papa mama saya sampaikan, lah kalian mau jadi pengantin ya, sudah dipikirkan sebagai orang tua, oh sudah pada bekerja semua. Oh mau menikah, sudah dipersiapkan dong semuanya. Oh besok nanti ini untuk kehidupannya. Udahlah, mungkin kalau dari pihak orang tua saya yang perempuan, oh tenang. Yang laki bekerja gitu ya Bapak Ibu ya. Akhirnya apa yang dipikirkan manusia ternyata gak sesuai dengan apa yang Tuhan punya, tapi yang Tuhan punya adalah rencana yang mendatangkan kebaikan bagi setiap saya, bagi setiap saudara yang terus mengasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah pada waktu itu saya nggak tahu rencana Tuhan saya bisa ada di gereja ini Bapak Ibu. Tapi yang saya tahu pada waktu itu PHK terjadi, bingung loh Bapak Ibu, serius. Hal ini yang masih booming-boomingnya, bener ya. Kita lihat kondisi sekarang 2025 double favor. Tapi banyak sekali kita mulai dengar dari awal sampai dengan Februari berakhir ini Bapak Ibu ya. Banyak beberapa perusahaan-perusahaan yang mem-PHK karyawannya. Ya, akhirnya saya tadi waktu Pak Obaja menyampaikan seperti itu, saya benar-benar dibawa untuk ayo. Saatnya engkau jadi berkat. Saatnya engkau bisa memberikan kesaksian apa yang selama ini Tuhan bawa di dalam hidupmu. 98 itu Bapak Oktober saya mau menikah, itu kejadian di situ. Benar yang namanya PHK waktu itu saya nggak ngeh, sama sekali nggak ngeh atau mungkin saya nggak tahu. Ya kalau di perbankan itu tiba-tiba begitu saja Bapak Ibu, OJK datang terus segel semua sudah nggak bekerja. Wah, saya pulang, saya shock. Sudah ini undangan dibagi, saya lihat calon suami saya waktu itu Bapak Ibu juga shock. Aduh, piye ya. Tapi di titik itu saya ada sesuatu yang yaitu gojekan gitu ya Bapak Ibu ya. Gojekan atau bercanda itu bilang gini, gak apa-apa nanti undangan masa udah dibagi kamu mau berhenti. Gak apa-apa nanti pada waktu datang
pada waktu datang ke pengantin mereka merasa kasihan, nanti sumbangannya banyak kok. Dari sisi itu saya juga ketawa, oh ya. Tapi Bapak Ibu, saya ngalami sendiri itu nggak gampang. Ya, tapi satu firman Tuhan pada waktu bersyukur. Pada waktu saya seperti itu Bapak Ibu, malam-malam saya ingat saya diajak teman saya. Yuk neng El Shaddai. Saya nggak tahu, saya nggak kenal siapa itu El Shaddai. Gereja apa itu saya nggak kenal Bapak Ibu. Ayo ke El Shaddai, ada apa? Ada doa malam. Dulu namanya bukan Miracle Night Worship. Dulu namanya doa malam. Doa malam, oh iya doa malam ya. Sampai jam berapa? Sampai subuh. Oh sampai subuh ya? Ya, apa saya bisa ya? Saya bilang, saya bukan orang yang kayak sekarang Bapak Ibu maksudnya bisa melek sampai malam karena sudah terlatih ya. Saya dulu yang ya kalau saya lihat pola hidup saya itu tertib. Pola hidup saya itu tertib. Apa bisa ya? Ayo, tapi saya itu butuh. Benar-benar saya itu butuh. Bukan haus dan lapar lagi tapi itu saya butuh. Saya butuh dikuatkan, saya butuh satu terobosan, saya butuh satu kekuatan. Dan waktu itu saya benar-benar datang. Dan memang Tuhan itu punya rencana yang luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Masalah merupakan satu kendaraan untuk saudara mencapai rencananya Tuhan di dalam hidupmu. Memang rasanya gak enak Bapak Ibu. Tapi kalau engkau mau setia, kalau engkau mau taat, kalau kamu mau mengikuti, yang namanya ketaatan itu gak enak, bener? Yang namanya ketaatan itu bukan maunya kita. Yang namanya ketaatan itu kita taat akan maunya Tuhan. Kadang-kadang kita perlu dikasih yang namanya masalah. Mungkin kalau saya gak dikasih seperti itu Bapak Ibu, mungkin saya belum bisa bersama-sama dengan saudara di tempat ini. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan izinkan semua itu terjadi, memproses saya secara pribadi. Tingkat cerita pada waktu saya masuk malam loh Bapak Ibu, saya gak kenal gereja ini. Waktu itu 98, saya lari, saya paling di depan sendiri. Karena waktu itu ada yang memimpin gitu Bapak Ibu bawa kayak itu kotak-kotak doa gitu ya. Ini yang berdoa untuk pekerjaan, ini buat keluarga, ini buat apa. Jemaat yang merasa hari ini pergumulannya di dalam kotak-kotak itu, silakan berbaris sesuai dengan kotak-kotak itu. Saya karena butuh pekerjaan, berarti PHK, mau jadi manten gitu ya. Wah, pikiran saya bulat, saya anak pertama Bapak Ibu dalam keluarga saya. Saya nggak bisa gantung ke siapapun gitu ya. Saya lari, saya tangkap itu Bapak Ibu. Dan sejak itu Bapak Ibu, saya diberkati Tuhan luar biasa. Saya bisa melihat tangan Tuhan bekerja atas hidup saya step by step. Dari kemuliaan menuju kemuliaan. Bukan ujuk-ujuk, bukan instan. Tapi berproses dengan Tuhan itu Bapak Ibu. Belajar yang namanya ketaatan. Saya terima jawaban doa saya Bapak Ibu. Doa saya pada waktu itu tiba-tiba dari pihak bank kami berdua dipanggil. Satu dipanggil untuk perbankan yang lain, saya dipanggil untuk perbankan yang satunya lagi. Tapi suami saya sudah trauma. Dia katakan aku gak mau kerja di bank. Aku gak mau kerja di bank. Akhirnya suami saya bekerja di perusahaan. Saya karena bisanya itu. Bisanya itu saya akhirnya bekerja kembali. Itu fase yang tadi Pak Obaja sampaikan. Fase di mana kita satu kemuliaan menuju kemuliaan, satu kemenangan menuju kemenangan. Dan mari saya mengajak semua Bapak Ibu, engkau mungkin dalam kondisi ter-PHK, dalam kondisi kehilangan pekerjaanmu, tapi dengar baik-baik, Allah kita Allah yang selalu peduli. Allah kita Allah yang selalu mengerti di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang Tuhan mau, ayo terus cari Tuhanmu, terus melekat kepada Tuhanmu. Bukan Tuhan mau didekati gitu ya Bapak Ibu ya, mau didatangi, tapi sebetulnya tuh Tuhan itu sudah mencari Bapak Ibu. Tuhan itu sudah datang, Tuhan itu sudah ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi sayangnya kadang-kadang kita ini nggak terbuka. Sayangnya itu kita ini yang nggak mau mendekat. Kayak anak kita Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, ya anak kita sudah berikan yang terbaik. Tapi anak kita itu gak pernah ngomong keinginannya, gak pernah ngomong, ma aku pengen ini, aku pengen ini. Ya kita bisa memberikan, oh dia kok belinya baju, tas,
semua warna merah, oh berarti aku belinya warna merah. Gak ada satu komunikasi. Kita tetap mengasihi loh. Kita tetap memberi yang terbaik loh, bener ya? Tapi kadang-kadang seakan-akan, aduh kok kita gak bisa ya, ada satu connect, ada satu hubungan yang lebih. Tuhan mau loh. Tuhan sudah berikan yang terbaik hidupnya buat saudara dan saya. Tuhan berikan kasih karunia dan Tuhan sudah berikan yang namanya keselamatan di dalam hidup saudara dan saya. Yang ini yang Tuhan mau adalah apa? Hubungan pribadimu dengan Tuhan. Ayo terus melekat, ayo terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kasih karunia demi kasih karunia Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jangan takut untuk yang artinya apa Bapak Ibu, kehilangan segala yang mungkin engkau impikan. Tetaplah pegang Yesus. Jangan tinggalkan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus ada di dalam kehidupanmu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan menyerah, senantiasa andalkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Itu kesaksian saya secara pribadi. Dan singkat cerita Bapak Ibu, saya boleh dibawa kembali lagi berkarir di dalam perbankan. Dan oleh kasih karunia Tuhan, saya bisa melihat dari perjalanan-perjalanan kehidupan saya bersama dengan Tuhan, bersama dengan pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan saya. Itu adalah satu sarana. Masalahnya ada tetap Bapak Ibu. Tapi itu adalah satu sarana untuk saya bisa mendapatkan dari kemuliaan menuju kemuliaan. Itulah kasih karunia Tuhan kita. Itulah janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Jadi apapun yang engkau hadapi saat ini, jangan menyerah. Jangan berhenti, tapi terus berkarya, terus berusaha. Haus dan lapar, itu ya Bapak Ibu yang kita mau dorong, kita mau supaya hidup kita ini terus, aku butuh Tuhan, aku butuh Tuhan. Itu yang membuat kita merasa itu urgent, itu apa ya, itu satu keharusan yang harus aku dapatkan. Tapi kalau nggak ada rasa seperti itu dulu Bapak Ibu, nggak ada rasa butuh, nggak ada rasa itu ya sudah. Dan akhirnya 99 saya menikah. 98 saya menikah, 99 saya punya anak Bapak Ibu. Dan saya mulai mengenal GBI Keluarga Allah. Saya menjadi anggota GBI Keluarga Allah dari saya gara-gara Miracle Net Worship. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan entengkan engkau ada di tempat ini. Di tempat ini kau dilatih. Saya bersyukur Bapak Ibu ada di gereja yang dimana Tuhan bawa saya bertumbuh. Ya dengan pelatihan-pelatihan kayak gini. Wah Bu ngantuk Bu. Ya memang ngantuk Bapak Ibu. Saya dulu belajar banget. Tapi saya karena hati saya waktu itu tuh pikiran saya butuh. Ya sudah. Ngantuknya jadi diterjang. Malesnya jadi diterjang. Ya. Tujuannya apa? Tujuan aku butuh Tuhan. Aku mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Sekali lagi lebih meriah beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan pakai setiap saudara dan saya. Tuhan sudah pilih saudara ada di tempat ini. Bukan secara kebetulan loh. Bukan secara kebetulan. Tapi Tuhan itu sudah cari. Tuhan itu sudah datang. Tuhan itu sudah memakai setiap hidup saudara dan saya di dalam rencananya. Dia sudah bentuk engkau, dia sudah tahu Bapak Ibu karena master plan saudara dan saya ada di dalam tangannya. Dan rencananya itu sangat amat indah dan jauh lebih besar dari apa yang engkau pikirkan. Dan luar biasanya Bapak Ibu Yesus kita itu Yesus yang luar biasa loh. Apapun keadaanmu dia terus mengasihi engkau. Dia terus menanti engkau. Kau gak mau ditunggu. Terus dia berikan kasih karunia, dia berikan mujizat, dia berikan semuanya yang terbaik. Ya, sebulan yang lalu berarti Februari ya, ini sudah Maret ya. Ini sudah tanggal 1 Maret ya. Bulan Februari yang kemarin Bapak Ibu kita sudah belajar Open Heaven. Di mana berkat Tuhan dicurahkan, ya langit terbuka, apapun yang kita dapat rema firman Tuhan kita tangkap, kita lakukan, saya percaya. Engkau akan bertumbuh di dalam kedewasaan rohanimu, engkau bertumbuh dan saat kapasitasmu bertumbuh, saat imanmu bertumbuh, dengar baik-baik.
Bukan hanya itu yang akan kau dapatkan saja Bapak Ibu. Tapi kerajaan Allah ditegakkan di dalam kehidupanmu. Semua yang ada di surga, langit terbuka akan mengikuti saudara dan saya. Kalau engkau bisa percaya itu Bapak Ibu, Yesaya 60 itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Benar Bapak Ibu. Saya ada sampai dengan hari ini kembali lagi semua karena kasih karunia Tuhan. Proses demi proses ya. Itu satu kendaraan. Jadi kalau hari ini engkau masih diproses, kalau hari ini engkau masih punya masalah, mari mengucap syukur. Amin. Karena engkau akan melihat janji Tuhan. Sebentar lagi, semakin prosesmu semakin di bawah Tuhan lebih, engkau akan melihat, oh iya, sebentar lagi Tuhan, aku akan lihat janjimu. Tapi bagaimana? Bangkitkan dulu dong iman percaya kita. Kuatkan dulu dong iman percaya kita. Nah, hari ini saya mau bagikan satu contoh di dalam Alkitab Bapak Ibu. Saya lihat ini tokoh yang mungkin gak begitu disukai Bapak Ibu. Tapi dalam hal bagaimana dia butuh, bagaimana dia cinta, akhirnya karakternya diubah. Ya, kita mau lihat Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Sebelum dibuka, ada yang sudah pernah tahu tokohnya apa? Udah ada ya? Yang bisa jawab nanti minta sama Bu Susi hadiah. Ya, ada yang bisa jawab biar gak ngantuk. Ya. Kita mau buka Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ya, ayat yang pertama ya kita baca ya Bapak Ibu ya di sini ya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat 1 dibaca itu dulu Bapak Ibu. Yesus masuk ke kota, saya percaya dia nggak iseng. Yesus masuk ke kota, dia punya tujuan. Di kota Yeriko itu kota yang ramai Bapak Ibu. Ya, Yesus mencari sesuatu dan Yesus tahu bahwa dia ada di dalam dunia ini untuk tugas daripada Bapaknya. Yaitu apa Bapak Ibu? Menyelamatkan setiap manusia, supaya manusia bisa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Manusia yang tadinya dosa akan dipindahkan dari kegelapan menjadi hidup berkelimpahan. Itu tujuan Tuhan. Sehingga melalui hidup berkelimpahan engkau bisa menjadi berkat. Melalui engkau bisa menjadi berkat, engkau bisa dipakai Tuhan. Terima itu dulu ya, karena kita sudah belajar selama bulan Februari. Nah, kalau tokoh yang ini Bapak Ibu, tokoh yang ini sudah diberkati. Sudah semuanya tersedia. Tapi dia belum dipakai Tuhan. Nah, kita mau belajar ayat yang kedua. Tereret, tokohnya siapa Bapak Ibu? Halo? Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang, puji nama Tuhan. Dia seorang yang kaya, tapi kehidupannya belum dipakai Tuhan untuk apa? Untuk menjadi berkat. Dia hidup kaya untuk keuntungannya dia sendiri. Dia lakukan apapun, dia melakukan hal segala cara, menghalalkan segala cara. Yang penting dapat uang, yang penting dapat jen, yang penting untung, kamu buntung terserah. Kamu anyel sama aku terserah, gitu ya. Tadi ya belajar mengenai bunga dan riba dia. Bunga atau riba gitu ya, boleh enggak? Tapi firman Tuhan kemarin juga mengajarkan hubungan yang baik satu dengan yang lain untuk engkau bisa menjadi berkat adalah win-win. Sama-sama kita dapat, sana juga dapat. Nah, baru bisa kita dipakai menjadi berkat. Dia orang yang kaya Bapak Ibu, dipakai Tuhan senantiasa. Ya. Tapi Tuhan tahu kalau ini tak biarin, dengan segala kekayaannya gak bisa aku pakai. Makanya Tuhan mencari. Dan hari ini, pagi hari ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus mencari saudara dan saya. Apapun kelemahanmu, apapun keadaanmu, apapun dengan segala kelimpahanmu, dengan segala kekuranganmu, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mencari saudara. Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Yaitu apa? Untuk visi Tuhan tergenapi di bumi seperti di surga.
Tuhan mau itu Bapak Ibu. Dikatakan Sakius, ya badannya kita dengar ya sekolah minggu ya. Sakius, terus kecil. Nah, dalam pikiran kita sudah tidak menarik. Bener? Ya menariknya ini loh Bu, kaya gitu ya. Tapi kalau kita cuma kaya, gak bisa melihat kebaikan aja Bapak Ibu, kayak kita sudah sebel gitu, bener gak sih? Sudah sebel, belum menjadi berkat loh. Dia cuma berlagu gitu, ya. Kita sudah nggak begitu menyukainya. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa badannya pendek, ya. Orangnya kecil, kekurangannya apalagi Bapak Ibu? Orangnya jahat. Bener ya? Ya tadi maunya cuan, gak tahu terserah kamu deh. Mau gak bisa bayar, mau diuber-uber debt collector, ya aku gak mau tahu. Itu urusanmu. Yang penting urusanku beres, urusanku dapat semuanya. Apalagi Bapak Ibu kalau kita lihat Sakius ini, kita lihat dari kekurangan-kekurangan dulu. Ya. Dia seorang yang gak disenangi karena ya itu tadi, karena jahat, karena egonya sendiri, karena dia nggak bisa berbagi, akhirnya orang banyak nggak suka atas dia. Tapi sebetulnya kalau kita lihat sisi berikutnya Bapak Ibu, Sakius ini adalah pemungut cukai. Ya. Dia orang yang sebetulnya harusnya disegani Bapak Ibu. Dia punya jabatan, dia punya kekuasaan ya di dalam pemerintahan ya. Dan juga kalau boleh saya bilang dia di posisi yang lahan basah. Kadang Tuhan taruh anak-anak Tuhan di tempat posisi seperti itu. Tapi Tuhan mau ingatkan kembali. Siapkah engkau? Adakah Kristus? Adakah karakter Kristus di dalam hidupmu? Untuk bisa nama Tuhan dipermuliakan. Kita semuanya sudah enak tapi pagi hari ini diingatkan kembali. Sakius ada di tempat yang enak, punya jabatan ya di dalam pemerintahan, lahannya mungkin basah ya. Sehingga mau apa-apa seenaknya sendiri, mau merintahkan ke sini, mau merintahkan ke sana, mau ambil ke sini, mau ambil ke sana, dia bisa aja Bapak Ibu. Dia bukan hanya pemungut cukai tapi dia kepala pemungut cukai. Tapi yang sisi yang negatif tadi kita lihat. Ya ayat 3, ayat 4 selanjutnya. Ayat 3 dulu ya kita baca Bapak Ibu. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Dan menariknya ini. Saya baca di ayat ini menariknya gini Bapak Ibu. Di kota yang ramai itu tiba-tiba terdengar. Ya, saya mengimajinasikan itu ya Bapak Ibu ya. Di kota yang ramai terdengar bahwa mau datang loh Yesus anak Daud. Punya suatu bisa membuat mujizat. Wah pokoknya Yesus itu luar biasa. Dia punya segalanya loh Bapak Ibu, Sakius itu. Benar, dia punya posisi, dia punya jabatan. Dia bisa merintahin siapa saja Bapak Ibu. Tapi kenapa? Pada waktu dia melihat, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil. Dia kaya gak Bapak Ibu? Kaya. Maaf kata, kalau sekarang secara pemikiran kita zaman sekarang. Bu kalau ada duit urusan semua lancar. Iya atau iya? Iya juga sih Bapak Ibu. Bener ya? Tapi bukan itu, karena kita sudah belajar kemarin. Bukan uang segala-galanya. Bukan kita cinta uang. Tapi uang adalah sarana kita untuk kita bisa memuliakan nama Tuhan. Kita diberkati kalau Tuhan pakai setiap saudara dan saya diberkati untuk jadi berkat. Oke. Kita gunakan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kita lihat di sini Bapak Ibu, Sakius pada waktu dia belum bertemu Yesus. Dengar ya, saya disclaimer dulu ya. Yang apa yang saya sampaikan itu pada waktu Yesus belum ada pertemuan dengan Sakius. Dia orang yang jelek, ya, dia seenaknya sendiri, ya, dia orang berkuasa memang iya. Dia kaya Bapak Ibu. Tapi dia enggak punya hati ya untuk bisa melakukan hal-hal yang baik.
Singkat cerita dia dengar ada Yesus mau datang ke kotanya. Di kota yang ramai, padahal dia punya kekuasaan, dia punya jabatan. Mungkin kalau orang-orang di tempat sini bikin langsung apa ini? Yang wing gitu, apa itu namanya. Ya, dia panggil polisi untuk bisa jalanin itu untuk supaya dikosongin. Ya, provider apa ya? Patwal ya, patwal gitu ya. Sebenarnya dia bisa loh Bapak Ibu. Tapi nggak ada yang empati sama dia. Karena ya itu tadi sudah kebangetan, jadi orang sudah nggak suka. Akhirnya apa yang dilakukan dia? Tetapi ia tidak berhasil. Karena orang banyak sebab badannya pendek. Kira-kira nih, Bapak Ibu punya segalanya. Tapi ada kebutuhan, keinginan Bapak Ibu, kebutuhan yang sangat amat mendalam. Kau punya segala-galanya loh ya. Sampai nggak bisa. Kira-kira hatimu gimana? Wanyel kebangetan, bener? Dalam hatinya apa sih? Wanyel kebangetan. Iki piye toh? Aku punya uang, aku punya ini. Tapi aku mau lihat Yesus aja nggak bisa. Kalau Bapak Ibu mungkin yang punya duit, ya wes lah. Nanti aja nunggu Yesus berikutnya. Bener? Orang kaya loh Bapak Ibu. Ya, orang kaya loh. Tapi itu yang kita mau lihat Bapak Ibu, kenapa Tuhan selalu ingin mencari setiap manusia? Karena manusia itu unik loh. Manusia itu Tuhan sudah berikan setiap karakter pribadi, lepas pribadi. Karena Tuhan, kita semua itu dibentuk sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi hanya Tuhan yang tahu. Kalau engkau lihat suami kanan kirimu, pasanganmu Bapak Ibu ya. Maksud saya bukan suami pasangan kanan kirimu, suamimu gitu ya. Suamimu masing-masing atau pasanganmu masing-masing Bapak Ibu. Melihat kok aneh ya nih ya suami saya ya. Kok aneh ya ini istri saya. Kembalikan saja sama Yesus. Tuhan ini kenapa ya berubah? Biarlah kasih Tuhan yang menjamah dia secara pribadi. Sakius Bapak Ibu orang yang anehnya luar biasa. Ya, tapi dia punya semuanya, dia nggak berhasil untuk bertemu dengan Yesus. Tapi bersyukurnya lagi Bapak Ibu, saya lihat Sakius itu luar biasa karena dia biasa-biasa ditempa Bapak Ibu ya. Diomongin orang, karepmu, sing penting aku berhasil. Dia pokoknya dia begitu kuatnya, dia nggak pernah menyerah. Kadang-kadang Bapak Ibu, dalam kekuranganmu, dalam kelemahanmu, saat engkau lakukan itu dengan benar, karena hatimu fokus dengan Tuhan, di situ kuasa Tuhan sempurna. Dalam kelemahanmu Bapak Ibu, kamu tahu aku sudah gak bisa apa-apa lagi nih. Tapi engkau gak menyerah, engkau tetap berdoa, engkau tetap datang Miracle Net Worship sampai 2 sesi Bu. Setiap minggu Bu. Terus berdoa untuk segala pergumulanmu. Dengar baik-baik hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, double favor yang engkau dapatkan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Bapak Ibu. Double favor yang Tuhan janjikan itu terjadi di dalam hidupmu. Jangan menyerah. Belum selesai prosesmu. Karena engkau masih dibentuk sama Tuhan. Belum selesai prosesmu karena engkau masih akan diperbesar kapasitasmu. Amin. Lanjut Bapak Ibu. Di situ si Sakius ini Bapak Ibu, dia dengan segala sesuatunya Bapak Ibu, dia berusaha, ya, dia memberikan dia berlari, dia mencari semuanya Bapak Ibu. Ya, dia pengen bertemu dengan Yesus. Kita lihat ini ya Bapak, manusia diciptakan oleh Tuhan. Benar ya, sepakat dulu ya. Sebetulnya Tuhan sudah taruh di dalam hati kita itu Bapak, untuk terus melekat kepada Sang Penciptanya. Dengar baik-baik, kau yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kau akan berkata, iya Tuhan ada di hatiku. Tapi coba lihat di luar sana Bapak Ibu. Kenapa Tuhan pakai setiap saudara dan saya untuk bisa selamatkan jiwa. Karena di hati mereka satu-satu ada yang namanya kehampaan. Ada namanya rongga yang kosong, jiwa yang kosong. Sakius punya semuanya loh. Sakius punya kekayaan, kekuasaan, dia punya semuanya ya Bapak Ibu.
Tapi ada sesuatu yang hampa. Kalau dia nggak merasa hampa, kalau dia nggak merasa butuh, ngapain toh cari Tuhan? Ngapain toh cari Yesus? Bener? Mari kita bersama-sama ya Bapak Ibu. Pagi hari ini bukan hal menurut saya yang biasa firman-Nya. Tapi ini sesuatu yang membuat kita ya melihat bagaimana Tuhan pakai setiap saudara dan saya dengan tujuan untuk engkau dipakai untuk menjadi terang, untuk menjadi garam di luar sana Bapak Ibu. Engkau sudah diciptakan, setiap manusia. Tuhan sudah taruh di hati, yaitu apa? Hatinya Tuhan, hatinya Kristus. Jadi begitu dia belum terima Yesus, ada sesuatu yang kosong. Lah terus gimana Bu? Bagian saudara dan saya untuk jadi terang itu. Bagian saudara dan saya untuk jadi garam itu. Bagian saudara dan saya untuk memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui hidupmu. Sehingga orang bisa melihat, oh itu toh Kristus. Dia mendapatkan yang namanya damai sejahtera. Yang hampa itu menjadi tertutup. Sama Bapak Ibu. Sakius ini benar-benar merasa hampa. Ayat yang selanjutnya. Ayat yang maka berlarilah, ayat yang 4 ya. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat kelima ini malah luar biasa Bapak Ibu. Ya, dia berlari kuat. Ya, dia seakan-akan tidak menggubris. Tadi sudah enggak menyerah. Ya, dia punya stamina yang luar biasa, dia punya komitmen yang luar biasa. Sudah ada banyak yang menghalangi, ya karena dia dengan segala kelemahan, tapi dia masih ada sesuatu yang dia butuhkan, sesuatu kehampaan di dalam hidupnya. Aku nggak boleh seperti ini, aku harus mendapatkan sesuatu. Dia nggak belajar untuk yang namanya kerendahan hati. Dia nggak sungkan-sungkan loh Bapak Ibu, dikatakan melihat Yesus yang akan lewat di situ. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dia tahu Bapak Ibu ada Yesus. Dia nggak mau tertinggal. Bukan nanti aja coba kabarnya gimana. Enggak. Dia berlari yang paling utama tadi firman Tuhan katakan. Dia berlari yang nomor satu di antara orang yang semuanya mungkin belum datang, dia sudah datang. Karena apa? Karena dia merasa dia itu badannya kecil. Dan orang banyak yang mencibir dia. Tapi dia tetap melekat kepada Tuhan. Dia tetap mencari yang namanya Yesus. Ayat selanjutnya, ayat 6. Ayat yang ke-6. Lalu, ayat kelima ya. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yesus memanggil Sakius ini Bapak Ibu. Sakius masih ndelongop gitu, atau Sakius pura-pura gak denger, atau Sakius nanti saya itu siapa ya? Enggak. Karena rasa butuhnya, karena rasa rindunya, karena rasa kehampaannya nih Bapak Ibu. Dia enggak kenal Yesus dulunya. Tapi ada sesuatu yang dia pingin kepoin, dia pingin tahu tentang Yesus itu. Yang membuat dia naik ke atas pohon. Dan akhirnya Yesus tahu itu Bapak Ibu karena Yesus memang mencari. Yesus ingin pakai Sakius. Dia ingin benar-benar Sakius dipakai untuk apa tahu? Untuk maksud Tuhan, untuk menjadi bejananya, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan melalui hidupnya banyak nanti kita lihat ke bawah banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Akhirnya ya, saya baca lagi yang ayat yang ketiga. Ayat ke-6. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat kelima tadi adalah apa Bapak Ibu? Respon daripada Sakius. Pada waktu Yesus memanggil dia, responnya langsung segera.
Pada waktu Yesus panggil namanya, lagunya apa Bapak Ibu? Ku jawab, iya, iya, iya. Gak nanti sih. Tak pikir dulu, nanti aku tambah dipermalukan. Nanti tak lihat dulu. Pura-pura gak denger aja. Tapi lihat respon Sakius Bapak Ibu. Dia bilang langsung iya, dia turun. Karena apa? Yesus memanggil Sakius. Yesus juga yang sama memanggil saudara dan saya. Yesus yang sama memberikan kasihnya kepada Sakius. Yesus yang sama juga memberikan kasihnya kepada saudara dan saya. Dan Yesus yang sama itu juga Bapak Ibu yang memberi ke saudara dan saya untuk bisa dipakai untuk menjadi alatnya Tuhan. Itu yang mau Tuhan kerjakan di dalam hidupmu. Itu yang Tuhan mau lakukan sesuatu yang besar. Sakius belajar untuk iya Tuhan. Untuk taat. Saat mendengar suara Tuhan. Sakius enggak nanti-nanti dulu, tunggu ya Tuhan. Tapi Sakius langsung ngomong, ya Tuhan, aku mau. Selanjutnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Ayat yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu, bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Respon Sakius pada waktu Tuhan memanggil dia. Dia langsung iya, dia taat, dia tutup telinga dari omongan-omongan orang. Dia tetap lakukan apa yang Tuhan mau. Aku mau ke rumahmu. Yesus ngomong seperti itu. Tapi Sakius gak dengar omongan kanan kiri. Oh iya, langsung dia Bapak Ibu. Saya percaya pada waktu dia turun. Pada waktu Yesus ngomong sama Sakius. Dia gak langsung turun ketemu Yesus. Benar ya, pasti banyak kerumunan orang-orang banyak di situ. Masih banyak orang yang mencibir dia juga. Pasti banyak orang, wah kamu berdosa. Kenapa ketemu Yesus? Kenapa Tuhan pilih kamu? Tapi respon Sakius, dia juga enggak dengan segala kemampuan dia, kekuasaannya dia juga enggak melakukan apa-apa Bapak Ibu. Tapi yang kita mau lihat, kita belajar pada pagi hari ini, dia tetap berjalan. Dia tutup kanan kiri, dia tetap berjalan. Dia menemui dengan Yesus. Akhirnya apa? Aku mau ke rumahmu. Yesus berjalan bersama. Benar? Yesus bareng-bareng sama Sakius. Berjalan bersama-sama dengan dia. Hari ini Bapak Ibu, kita sampai ke ayat ke-7 dulu. Kita mau lihat saat saudara dan saya dipakai oleh Tuhan. Saat saudara dan saya mau menanggapi apa yang firman Tuhan sampaikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Apa yang sudah ada di dalam tanganmu dibuat berhasil dan beruntung. Karena semuanya itu Tuhan punya rencana yang dahsyat. Tuhan punya rencana untuk melalui hidupmu banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Sakius yang berdosa, Sakius yang orang katakan jahat, Sakius yang pemungut cukai yang kejam. Tapi saat dia dengar rema firman Tuhan yang disampaikan pada waktu itu, dia melangkah Bapak Ibu, dia enggak dengar apa kata orang. Tapi dia terus melangkah sampai dia ketemu sama Yesus. Dan sampai dia, ayo Tuhan Yesus jalan bersama dengan aku. Ini rumahku. Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan ini tentang ini Bapak Ibu? Kadang saudara sudah dengar firman Tuhan setiap minggu, ya, open heaven, engkau sudah iya amin. Tapi hari ini kita diingatkan, apa responmu? Nanti ya Tuhan, ini sekarang hitung-hitungannya masih minus sih Tuhan. Suruh ngasih apa lagi perpuluhan. Ada lagi apa lagi? Kayaknya orang lain bilang tentang perpuluhan ini. Yowes aku tak nganut ngono wae. Kayaknya ini, benar tak ikut aja. Di kerumunan orang itu banyak orang Farisi. Di kerumunan orang itu banyak orang pintar, benar. Di kerumunan orang banyak itu banyak orang yang asal ngomong. Sama Bapak Ibu. Mari kita mau belajar seperti Sakius. Hatinya ya, bukan kekejaman atau bukan yang jeleknya.
Tapi kita mau lihat Sakius, bagaimana Sakius meresponinya. Dan saat itu dia dengar rema firman Tuhan, dia langsung lakukan. Firman Tuhan selama bulan Februari Open Heaven. Kita belajar banyak tentang perpuluhan. Kita belajar yang namanya menabur. Kita belajar yang namanya memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari kita cek kembali Bapak Ibu. Sudahkah itu kita meresponi dengan sungguh-sungguh? Enggak nanti-nanti, tapi hari ini. Dan saat engkau melakukannya dengan segera, Tuhan akan pulihkan semuanya loh. Tuhan akan masuk di dalam keluargamu terlebih dahulu. Tuhan akan pulihkan. Keluarga bicara apa tuh Bapak Ibu? Keluarga bicara keseluruhan aspek kehidupanmu. Ada kebutuhan di situ. Benar ya? Ada keperluan-keperluan sandang, pangan, papan. Dia Jehovah Jireh yang mencukupi semua kebutuhan-kebutuhanmu. Di dalam keluarga, mungkin kau merasakan ada sesuatu yang mengganjal. Ya, kasihnya yang sudah mulai tawar. Dia Allah yang merubah air menjadi anggur yang manis. Perkawinan di Kana, ya, merubah air yang tawar menjadi benar-benar anggur yang manis. Karena Tuhan mau pakai mujizat di dalam kehidupanmu untuk apa? Untuk kau diberkati. Yang pertama adalah keluargamu dulu Bapak Ibu akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Dalam hal perpuluhan saya belajar. Sejak saya dapatkan, tadi saya bersaksi saya dapat satu rema di gereja ini Bapak Ibu. Saya belajar. Walaupun dari waktu itu mungkin bagi saya itu nominal yang sangat berarti buat saya Bapak Ibu. Tapi dalam segala yang saya dapatkan, saya belajar untuk gak lama-lama meresponi, tapi saya belajar untuk taat. Dan dengan segala ketaatan, Tuhan bawa dari level 1 menuju level lagi, dari level 1 menuju level lagi. Itulah yang Tuhan mau kerjakan juga di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, satu mujizat yang Yesus lakukan Bapak Ibu, dari yang tadinya ketakutanmu, dari yang tadinya kekhawatiranmu, dari yang tadinya kesusahanmu, kebingunganmu. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus, saat engkau bertemu pribadi dengan Yesus, saat engkau bertemu dan engkau mendengar rema firman Tuhan dan engkau melakukannya, dengar baik-baik, ada karakter Kristus yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Ada karakter Kristus yang tinggal di dalam hidupmu. Dan dia bukan hanya bekerja di dalam kehidupanmu, dia akan bekerja jauh melampaui apa yang engkau pikirkan. Di dalam keluargamu, di dalam lingkunganmu, di dalam kotamu. Bahkan Tuhan mau pakai saudara dan saya sampai bangsa-bangsa. Tapi dari diri kita dulu Bapak Ibu diberesi. Sakius dari dirinya dulu diberesi. Apa respon Sakius selanjutnya Bapak Ibu? Respon Sakius ini luar biasa. Dari dia dengan segala keterbatasannya, dengan orang-orang mencibir dia tetap melakukan yang Tuhan mau. Ya, selanjutnya ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat 8. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan ku kembalikan 4 kali lipat. Halo, apakah ini Sakius yang tadi kita analisa bersama-sama? Yang kejam, yang maunya untuk dirinya sendiri, yang maunya semua gak pernah berbagi. Tapi saat dia dengar rema firman Tuhan, dia meresponi itu dengan benar Bapak Ibu. Tanpa Tuhan gak nyuruh loh untuk memberi. Tapi karena dia yang tadinya hampanya dia, yang tadinya kekosongannya dia sudah temukan itu Bapak Ibu. Dia memberikan itu dengan sukacita. Dia memberikan itu enggak dengan beban. Dia memberikan itu Bapak Ibu dengan segala kerelaannya. Karena dia tahu yang dia dapatkan, yang dia butuhkan, yang selama ini hampa dia sudah dapatkan.
Jadi dia kasihnya begitu saja Bapak Ibu. Nah kalau hari ini engkau mungkin masih memberi dengan segala beban masalahmu, dengan segala maaf kata kesusahanmu, ya. Dengan segala yang masih ada sesuatu yang engkau tengok ke belakang, hati-hati loh. Istri Lot menengok ke belakang harusnya dapat mujizat di depan, tapi dia masih menoleh ke belakang, akhirnya bukan jadi garam tapi jadi tiang garam yang gak bisa berarti, yang gak punya yang namanya value. Tapi saat engkau dengar sesuatu, langsung lakukan, langsung berikan apapun itu. Bukan hanya semata-mata dengan uangmu. Tapi saat engkau dengar, ayo komsel, setiap hari Minggu dikatakan, oh iya komsel. Responnya cuma gini, oh iya KKS saya ngejak komsel. Tapi gak pernah bergerak ke komsel, gak pernah bergerak untuk hatinya mau bertemu dengan Yesus, hatinya untuk mau bertumbuh, gak akan dapat apa-apa Bapak Ibu. Karakter Yesus gak akan bertumbuh di dalam kehidupanmu. Tapi mari pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, saat engkau dapat rema firman Tuhan, saat engkau meresponi firman Tuhan itu benar, engkau melakukannya, sesuatu yang ajaib terjadi di dalam hidupmu. Mungkin orang ngomong engkau jahat, engkau jelek, tapi saat engkau melakukan firman Tuhan, engkau fokus kepada kebenaran firman Tuhan, engkau fokus kepada rema firman Tuhan, dengar baik-baik. Orang akan melihat ada Yesus di dalam hidupmu. Dan engkau akan dibawa next level kemudiannya Bapak Ibu. Bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Ayat yang 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah. Bukan hanya kepada pribadi Sakius, tapi seisi rumahnya terima kasih karunia, terima anugerah yang paling besar, yaitu apa? Keselamatan. Kembali kepada Sang Penciptanya. Kekosongan yang sudah selama ini Tuhan taruh. Yang sudah Tuhan hadir di dalam kehidupan setiap manusia. Tapi manusia lupa. Ada Sang Pencipta yang ada di dalam hatinya. Tapi pada waktu ada orang yang dipakai Tuhan, keselamatan itu terjadi. Jemaat Miracle Net Worship, jemaat yang kuat. Seperti Sakius yang kuat menghadapi setiap tantangan-tantangan, omongan-omongan, tetap kuat, teguh di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Jemaat Miracle Net Worship adalah jemaat yang menang. Menang atas masalahmu. Engkau bisa berkata, aku anak Allah, aku adalah garam dan terang. Di mana Tuhan pakai di dalam kegelapan pun ada terang Tuhan yang bercahaya atas hidupku. Engkau anak pemenang, halo. Bahkan firman Tuhan katakan lebih daripada pemenang. Jemaat Miracle Net Worship, ya. Jemaat yang jadi berkat. Engkau sudah mengalahkan masalahmu, engkau jadi berkat. Engkau diberkati untuk boleh menjadi berkat. Engkau diberikan waktu untuk sementara ini. Tadi firman Tuhan katakan ya, yang pertama, di masa engkau tersulit PHK, engkau butuh banyak waktu. Berikan waktu itu untuk Tuhan. Datang lebih melekat lagi kepada Tuhan. Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Selama panggilan Tuhan ada di dalam hidup saudara dan saya, dan engkau kerjakan itu, engkau berikan itu talentamu, engkau berikan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau yang punya, Bu saya enggak punya apa-apa, tapi saya bisanya punya rumah untuk komsel, berikan itu untuk Tuhan Bapak Ibu. Amin. Banyak di gereja kita, saya bertumbuh di gereja ini Bapak Ibu. Dari saya tadi yang cuma sekedar datang Miracle Net Worship. Terus saya datang beribadah, oh ya ini dulu gerejaku, gereja ini. Saya waktu itu datang, habis itu saya mulai melangkah. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk menjadi satu digabung namanya kelompok sel. Saya juga enggak tahu, tapi waktu itu bukan saya sebagai pekerja, waktu itu setelah saya punya anak, saya sempat berhenti bekerja. Ngomong anak gitu ya. Terus pada waktu ditawari untuk komsel, pemikiran saya waktu itu ya sudah di rumah saya aja biar saya enggak repot.
Di rumah saya aja, saya nggak dimarahi suami saya nggak kemana-mana ya. Nah nanti KKS-nya datang. Tujuan saya seperti itu awalnya Bapak Ibu. Dan rumah saya juga diberkati ya. Tapi bersyukur saya punya KKS waktu itu ya sampai sekarang ini Bu Agus Suryo, beliau mau datang. Beliau mau datang, padahal saya masih sendiri Bapak Ibu, belum banyak gitu ya. Kita, saya dan mami saya, beliau mau datang. KKS keluarga Allah yang ada pada pagi hari ini. Jerih payahmu gak sia-sia. Itu sangat berarti bagi Tuhan. Engkau sudah meluangkan waktumu, tenagamu untuk memuliakan nama Tuhan. Kau belajar untuk mengutamakan Tuhan. Kau belajar untuk meresponi panggilan Tuhan atas hidupmu. Saya percaya Tuhan akan berikan anugerah yang terbesar. Yaitu keselamatan bagi setiap orang yang ditaruh di dalam kehidupanmu. Dan karena itu Bapak Ibu, kalau engkau mau dipakai bersama-sama Tuhan untuk menjangkau jiwa. Bukan hanya talenta kita, bukan hanya kita bisa dikasih karunia. Tapi Tuhan perlengkapi loh. Amin. Tuhan perlengkapi semuanya. Tuhan perlengkapi sarana dan prasarana yang ada. Termasuk Tuhan berkati engkau untuk melalui berkat itu untuk engkau bisa menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Makanya persembahan demi persembahan yang ada di gereja ini kembali lagi yang Bapak Ibu berikan untuk penjangkauan jiwa. Apa yang kau punya, apa yang engkau miliki, kembalikan untuk Tuhan kita. Ayat yang selanjutnya Bapak Ibu. Ayat yang 10, ayat yang luar biasa. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tujuan saudara dan saya dipakai. Tujuan Sakius dipakai Tuhan. Dia mau melalui hidupmu dan hidupku banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kau sudah dengar firman selama sebulan ini. Terima itu dengan sungguh-sungguh sebagai rema firman Tuhan. Apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hidupmu. Ya, mungkin Tuhan taruh sesuatu hal untuk memberi melalui finansialmu. Lakukan saja dengan taat. Lakukan saja karena engkau hati ingin mengasihi Tuhan, ingin membalas cinta kasihnya Tuhan. Terima rema firman Tuhan, dengarkan baik-baik dan lakukan Bapak Ibu sehingga orang lain bisa melihat ada kebesaran, ada kedahsyatan Tuhan yang terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Ujungnya anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itulah kebenaran firman Tuhan. Ya, engkau jemaat Miracle Net Worship yang terakhir apa Bapak Ibu? Akan menuai banyak jiwa. Siapa yang mau dipakai? Seperti yel-yel keempat tadi Bapak Ibu. Untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dengar baik-baik, jangan turun dulu Bapak Ibu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Dengar baik-baik. Saat engkau mau komitmen sama Tuhan. Saat engkau mau meresponi dengan sungguh-sungguh. Apa yang gak pernah engkau lihat. Apa yang gak pernah muncul di dalam kehidupanmu. Bahkan terpelintas sedikit pun di dalam hatimu. Tuhan akan tambah-tambahkan. Dengan remanya yaitu double favor. Sehingga hidupmu bisa menjangkau banyak jiwa. Hidupmu bisa menegakkan kerajaan Allah ada di dalam rumahmu. Kerajaan Allah ada di dalam lingkunganmu. Kerajaan Allah ada di kotamu, kota Solo. Hari ini engkau akan menjadi suratan yang terbuka. Hari ini engkau akan menjadi Sakius yang sudah dibentuk. Sakius yang siap untuk dipakai Tuhan. Apapun kata orang, apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, engkau kuat di dalam